الحمد لله الحمد لله الذي نعمله ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهدي لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah titipkan kepada kita keimanan dan keislaman. Allah telah titipkan kepada kita kesehatan. Berapa banyak orang-orang yang Allah titipkan kesehatan tapi dia belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Apa yang salah bagi mereka? Allah belum titipkan iman, Allah belum titipkan Islam. Maka bersyukurlah kita pada siang hari ini Allah gerakkan iman kita untuk hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Allah pertemukan kita dalam syurganya, amin. Allahumma amin. Pada siang ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, terkhusus kepada kita yang hadir. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan banyak-banyak melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini, kunci hidup bahagia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita hadirin ke dunia ini tidaklah lama. Sementara saja. Sebentar saja. Untuk apa Allah menciptakan kita ke dunia ini? Adalah untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ke dunia ini untuk diuji oleh Allah. Siapakah yang beramal dan beramal kepada Allah? Kita pahami kekayaan di dunia ini bukanlah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah hinaan. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak bisa menjamin orang menjadi mulia. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan.
Kekayaan tidak menjamin kesuksesan. Mari kita renungkan hadirin. Kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah menetapkan kebahagiaan ikan di dalam air. Kalau ada ikan coba-coba keluar dari air, pasti binasa. Pasti ikan akan mati. Tapi kalau dia bertahan di dalam air, pasti dia bahagia. Walaupun air itu keruh, ikan tetap bahagia. Walaupun ombaknya besar, ikan akan tetap bahagia. Karena fitrahnya ikan hidup di dalam air. Begitu juga kita manusia. Apapun suasana keadaan yang diantarkan Allah kepada kita manusia, selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita bahagia. Karena Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kalau kita beramal saleh dan beriman, pasti akan Allah berikan hayatan thayyibah. Jadi jangan kita fikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan kita sangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Di saat aku dibakar dalam kobaran api. Wahai Bilal, Bilal ditanya kapan saat terindah dalam hidupmu? Bilal ditanya di saat dia menjadi gubernur di Damaskus. Sudah jadi gubernur, ditanya kapan saat terindahmu Bilal? Apa jawaban Bilal? Di saat aku disiksa di padang pasir, di bawah teriknya matahari, dihimpit dengan batu sebesar onta di dadanya, dicambuk siang dan malam. Tapi di saat itu Allah berikan kebahagiaan di saat terburuknya di dalam kehidupan Bilal. Kenapa? Karena di saat dia diazab, diuji, apa yang keluar dari mulutnya Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka Allah berikanlah kebahagiaannya di saat-saat yang terburuknya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, saya yakin kita semua pasti ingin bahagia. Maka rubahlah cita-cita kita yang tadinya ingin bahagia, menyangka aku punya rumah mewah, mobil mewah, aku bahagia. Hapus cita-cita itu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah saja dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ada dalam kesederhanaan, kenikmatan agama dirasakan dalam kesederhanaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Barang siapa yang mengenal dunia, dia pasti akan meninggalkan dunia. Rasulullah sering menceritakan kepada sahabat tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah setiap hari. Jadi kalau orang udah kenal dengan Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Kalau kita mengenal dunia, kita pasti tidak akan mencintai dunia. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, hari ini periksalah diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi titik balik Jumatan kali ini, menjadi asbab hidayah
untuk membersihkan hati kita daripada makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi khairullah. Tidak ada siapapun dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya adalah mengingat Allah. Kebesaran Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba selagi masih ada dunia di dalamnya. Ibarat ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selama di dalam kandang masih ada musangnya. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersihkan hati kita, keluarkan seluruh makhluk dari hati kita, masukkan kebesaran Allah saja di dalam hati kita. Penuhi hati kita dengan kalimah la ilaha illallah. Jadidu imanallah. Kuatkan iman kita. Bagaimana caranya? Kaifahanu jadidu imana ya Rasulullah. Bagaimana caranya meningkatkan iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, akshiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di mana saja dan kapan saja. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggantungkan hidup kita ke siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu banyak menggantungkan kehidupan kita kepada makhluk, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini selain daripada kematian. Lihatlah satu persatu orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakak kita dan tetangga kita, saudara-saudara kita, semuanya pergi meninggalkan kita dan tidak kembali lagi. Dan sebentar lagi kita juga pasti akan mati. Cukuplah kematian sebagai peringatan terdahsyat bagi kita untuk tidak lagi mencintai dunia ini secara berlebih-lebihan. Sibukkan diri kita dengan agama. Maulana Ibnu Hasan pernah berkata, apa kata beliau? Gunakanlah harta kalian untuk agama. Kalau tidak, harta kalian pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Gunakanlah masa sibuk kalian untuk urusan agama. Kalau tidak, waktu sibuk kalian pasti akan berlalu, tapi bukan untuk agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati juga, tapi bukan dalam bentuk perkara agama. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang baik dan jangan lelahlah menjadi orang baik. Kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup telinga kita. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau mau melihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup mata kita dan tidur. Berfikirlah yang baik-baik. Sangkalah yang baik-baik. Hentikan maksiat sekarang juga, karena maksiat itu senangnya sedikit, susahnya sampai hari kiamat. Taat itu susahnya sedikit, nikmatnya sampai ke surga. Terserah bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita fasilitas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa. Mari kita belajar rasa. Kalau tiga perkara ini tidak kita gunakan, apa kata Allah? Walaqad tarakna li jahannam katsiran minal jinni wal insan. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari golongan jin dan manusia
lahum qulu yakhawna biha, aku berikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Walam yubsiruna biha, aku beri mata tidak digunakan untuk melihat. Walahum azala yazma'una biha, aku berikan telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Lahum balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi kalau kita manusia yang tidak punya agama, kata Allah, lebih buruk kita daripada binatang. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, jangan remehkan 3 perkara. Meremehkan maksiat karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan yang kedua, jangan meremehkan amal soleh karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Dan yang ketiga ini yang sangat lebih penting, yaitu meremehkan manusia karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita lukai hati seseorang, ternyata dia diam dan menangis minta tolong kepada Allah, rupanya dia kekasih Allah. Allah ridho semua pekerjaannya, maka binasalah kita. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang Allah katakan kita di dunia ini cuma ujian, mudah-mudahan kita lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya khulil absar la'allakum turhamun.